Ini beneran kering banget dan bisa dicobain di rumah. Kita coba bukain satu. Oh, kayak gini. Renyah, garing, enak, dan tidak menyerap minyak. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini tanpa dijemur, tapi seperti kerupuk ya. Bikinnya gampang. Bisa dicobain di rumah. Di sini aku punya kelapa parut. Ini sekitar 75 gram atau seperempat butir dari kelapa ukuran agak kecil ya. Kemudian kita tambahkan di sini 10 sendok makan penuh tepung beras. Takaran sendok makan saya seperti ini. Atau 150 gram kalau ditimbang. Kita jadikan satu. Ini pakai wadahnya yang tahan panas ya. Kemudian kita aduk sampai kelapa dan juga tepungnya ini, tepung berasnya tercampur rata. Usahain nggak ada yang menggerindil. Ini bisa kita jual-jual menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata. Tangan kita harus bersih ya. Kita gini-gini kan, jangan ditekan. Penting aduk aja sampai tercampur. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini ya. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Ini kita gunakan api sedang aja. Ini kita kukus selama 25 menit. Kemudian kita tutup. Kita bungkus kain tutupnya supaya uapnya itu nggak jatuh ke adonan. Gunakan api sedang aja. Sambil nunggu ininya matang atau ininya selesai kita kukus, kita buat bumbunya. Di sini aku siapkan yang akan aku haluskan 3 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, setengah sendok teh garam. Ini kita bisa tambahkan di sini sekalian sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini aku akan campurkan sekalian. Kita ulek sampai halus. Kalau misalkan punya food chopper atau penghalus bumbu bisa menggunakan itu ya. Setelah halus kita ulek seperti ini, kemudian kita sisihkan dahulu. Setelah 25 menit, matikan apinya. Kemudian kita agak dinginkan. Taruh ke dalam wadah yang agak besar. Kita bolak-balik. Setelah uap panasnya hilang, ini kita aduk-aduk ya, udah nggak begitu panas lagi. Udah dingin. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. 5 sendok makan itu kurang lebih 75 gram kalau misalkan ditimbang ya. Takaran sendok makan saya seperti ini. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Pastikan antara tepung tapioka, tepung beras, dan kelapanya ini tercampur dengan baik. Kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek halus tadi. Kita tambahkan di sini 3 sendok makan margarin yang sudah aku lelehkan, atau kalau misalkan ditimbang itu sekitar 30 gram. Ini agak kita aduk-aduk. Ini aku tambahkan air panas sekitar 15 sendok makan. Kita gunainnya bertahap. Kalau misalkan ini dirasa udah cukup kelembapannya, jangan ditambah lagi. Kalau kurang bisa ditambahkan ya, soalnya kelembapan tepung itu semuanya berbeda-beda. Ini kita bisa gunakan tangan untuk mengaduk setelah nggak begitu panas, supaya lebih cepat tercampur antara bumbu dan margarinnya. Setelah tercampur rata seperti ini semua bahan-bahannya tadi ya, ini aku akan sedikit tutup supaya nggak mudah kering. Bisa menggunakan handuk atau apa. Siapkan wadah. Kemudian kita ambil sedikit adonan sambil kita tutup supaya nggak kering ya. Ambil segini aja. Kemudian kita bulatkan. Kita buat bulat seperti ini. Kita sisihkan. Ambil sedikit adonan. Kita bulat-bulatkan. Kita sisihkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Kalau makin besar bulatannya itu semakin lebar nanti kerupuknya. Kalau masih kecil-kecil bikinnya nanti kerupuknya itu juga kecil-kecil bulatannya ya.
Setelah kita bulatkan semuanya seperti ini ya, jadinya tuh banyak banget. Kita sisihkan dahulu. Kita siapkan di sini talenan. Yang aku kasih tatakan alas kertas roti seperti ini. Kalau misalkan nggak punya alas kertas roti, ini kita bisa menggunakan plastik ya. Plastik dipotong, pokoknya buat tatakan aja. Kemudian aku gunakan ulekan. Kalau misalkan nggak punya ulekan, bisa pakai gelas atau kayu atau apa yang lainnya ya, untuk menghaluskan. Ini aku bungkus dengan plastik juga. Bisa menggunakan plastik wrap atau menggunakan plastik biasa yang digunting, atau ulekannya dimasukkan ke dalam plastik itu. Seperti ini aja. Kita taruh adonannya ke sini yang sudah kita buat bulat-bulat tadi ya. Kasih jarak. Kemudian kita cemet-cemet pakai ulekan. Kayak gini. Setipis mungkin. Ini juga. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau ingin bulatannya rapi, ini kita bisa menggunakan gelas yang agak lebar, alasnya seperti ini. Kita kasih tatakan plastik juga supaya nggak nempel. Kemudian kita tekan sekuatnya. Seperti ini ya. Tuh jadinya tuh tipis banget. Kita sisihkan ke dalam wadah kering. Kita ulangin begitu semuanya sampai selesai ya. Ini aku lebih enak gunakan gelas ya, karena hasilnya itu lebih lebar dan lebih tipis seperti ini. Kalau misalkan suka pakai ulekan juga boleh. Setelah selesai semuanya kita tipiskan seperti ini ya. Jadinya tuh banyak banget. Ini bisa untuk jajan lebaran. Ada di sini dan juga di sini. Kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Kita gunakan api kecil aja biar nggak mudah gosong. Kemudian kita goreng sampai matang atau kuning keemasan ya. Tunggu agak kuat baru dibalik. Ini nanti rasanya tuh gurih, renyah, enak. Pokoknya bisa dicobain di rumah untuk sajian keluarga. Setelah dirasa kering seperti ini, kita angkat, kita tiriskan, kemudian goreng yang selanjutnya. Itu kering banget ya. Ini sengaja aku gorengnya pakai panci seperti ini supaya irit minyak. Kalau pakai wajan besar itu minyaknya butuh banyak banget. Usahain minyaknya tuh cukup untuk merendam semua adonan kerupuk. Setelah dirasa kering renyah, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Bikinnya gampang banget, gorengnya juga cepat. Kita goreng yang selanjutnya. Seperti ini setelah matang, jadinya tuh banyak banget. Ini kerupuk kelapa dan tepung beras tanpa dijemur, langsung digoreng juga bisa. Ini bisa untuk jajanan lebaran, bisa tahan berhari-hari. Bikinnya tuh gampang banget, semua bisa ngikutin di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Walaupun ini musim hujan, tapi tetap bisa bikin kerupuk ini. Wajib banget dicobain. Selamat mencoba. Terima kasih. Kita coba bukain satu. Tuh, kayak gini. Renyah, garing, enak. Dan tidak menyerap minyak.